Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh-soleha? Semoga hari ini semuanya sehat dan tetap semangat ya. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran tematik kita di halaman 87 subtema 3. Pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Nah, silahkan kalian perhatikan di Ayo Membaca. Judul teksnya adalah Pentingnya Sarapan. Silahkan kalian baca ya anak soleh-soleha. Kemudian jawablah di Ayo Jawab, ada 5 pertanyaan sesuai dengan isi teks yang kalian baca. Setelah itu kita masuk di Ayo Belajar. Nah, ternyata banyak orang sering melewatkan sarapan, misalnya karena terburu-buru berangkat ke sekolah. Padahal manfaat sarapan sangat banyak bagi tubuh. Apa saja manfaat sarapan bagi tubuh kita? Yang pertama, sarapan memberi energi sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan sepanjang hari. Yang kedua, orang yang melewatkan sarapan akan cepat merasa lapar, sehingga makan dengan porsi yang banyak. Sebaliknya, orang yang sudah sarapan tidak akan makan dengan porsi yang banyak. Jika seorang sudah sarapan, besar kemungkinan ia tidak suka mengemil secara berlebihan, sehingga mengurangi lemak tubuh dan mencegah kenaikan berat badan. Yang keempat, sarapan akan meningkatkan kerja otak, sehingga dapat lebih berkonsentrasi terutama saat belajar di sekolah. Yang kelima, dengan sarapan akan membuat tubuh lebih sehat dan tidak mudah lelah. Dan yang keenam, sarapan mencegah beberapa penyakit seperti MAH dan diabetes. Jadi anak soleh-soleha, ketika kalian sebelum berangkat ke sekolah, ingatlah selalu sarapan terlebih dahulu agar kondisi kita ke sekolah segar, bugar, dan mudah konsentrasi. Oke anak soleh-soleha, kita lanjutkan lagi di halaman 89. Masih di Ayo Belajar ya. Nah, kesehatan organ pencernaan sangat penting bagi tubuh. Kita harus memelihara organ pencernaan dengan baik. Apa saja yang harus kita lakukan agar organ pencernaan dapat terpelihara dengan baik? Nah, berikut beberapa upaya untuk memelihara organ pencernaan. Yang pertama, menggosok gigi secara teratur. Yang kedua, makan makanan bersih dan sehat. Yang ketiga, makan makanan bergizi dan porsi yang cukup. Yang keempat, kebiasaan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, terutama sebelum makan. Yang kelima, makan dengan pelan dan mengunyah makanan hingga lembut. Yang keenam, minum air putih sedikitnya 8 gelas sehari. Yang ketujuh, banyak mengonsumsi makanan berserat seperti sayur dan buah. Yang kedelapan, makan teratur sesuai jadwal. Yang kesembilan, tidak memakan makanan yang terlalu pedas dan asam. Yang kesepuluh, olahraga secara teratur. Nah, itulah cara atau upaya untuk memelihara organ pencernaan. Oke anak soleh-soleha, di Ayo Lakukan, silahkan kalian mewarnai gambar sistem pencernaan manusia dengan warna yang berbeda. Kemudian beri tanda panah yang menunjukkan jalannya proses pencernaan yang berlangsung dalam tubuh. Tanda panah bermula dari mulut dan berakhir di anus. Nah, berikan keterangan proses pencernaan yang terjadi pada setiap organ pencernaan. Misalnya ya, dikasih tanda panah di lambung, kemudian usus halusnya, usus besarnya, dan terakhir ke anus ya. Oke anak soleh-soleha, silahkan buka bukunya di halaman 92. Ayo mengamati. Nah, silahkan amati gambar tersebut ya. Kemudian menurut kalian, manakah anak yang memiliki berat badan yang sehat? Nah, anak yang memiliki berat badan yang sehat adalah yang mempunyai berat badan ideal. Artinya dia tidak gemuk ya dan tidak kurus. Apa yang menyebabkan seseorang bisa mengalami kegemukan? Nah, orang bisa mengalami kegemukan ketika di tubuhnya banyak tersimpan lemak. Kenapa tersimpan lemak? Nah, kita pelajari sekarang ya. Kalori kunci berat badan sehat. Tahukah kamu apakah itu kalori? Kalori adalah takaran energi dalam makanan. Tubuh membutuhkan energi dari kalori dalam makanan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Jumlah kalori yang dibutuhkan tiap orang berbeda-beda, tergantung pada jenis kelamin, usia,
tinggi dan berat badan, serta jenis kegiatan. Misalnya saja, orang yang bersepeda membutuhkan lebih banyak kalori dibandingkan orang yang berjalan santai. Nah, jika tidak digunakan, kalori dalam tubuh akan disimpan sebagai lemak. Karbohidrat, protein, dan lemak adalah jenis nutrisi yang mengandung kalori. Tiap gram lemak rata-rata mengandung 9 kalori, sedangkan karbohidrat dan protein mengandung 4 kalori. Kalori dalam makanan kemasan biasanya dapat dilihat di bagian belakang produk. Untuk menjaga berat badan tetap sehat, kita memerlukan asupan kalori yang cukup. Jika jumlah kalori yang dimakan lebih banyak daripada kebutuhan, maka kita akan mengalami kegemukan atau obesitas. Sebaliknya, jika kalori yang masuk lebih sedikit daripada kebutuhan, tentu akan menimbulkan gangguan dalam tubuh, misalnya menderita penyakit kwashiorkor. Nah, ternyata yang menimbulkan lemak kita tersimpan di dalam tubuh adalah kalori yang berlebihan. Oke, anak soleh-soleha, kita masuk di Ayo Berlatih ya. Nah, di antara makanan berikut, makanan manakah yang memiliki kalori paling tinggi? Coba kalian jelaskan. Di gambar pertama ada nasi, kentang, dan roti. Di gambar kedua ada susu, daging, ayam, dan telur. Di gambar ketiga adalah buah-buahan. Nah, yang manakah di antara gambar ini mempunyai kalori yang paling tinggi? Silahkan kalian jawab ya. Di antara kegiatan berikut, kegiatan apa yang membutuhkan kalori lebih banyak? Gambar pertama orang yang sedang lari, yang kedua adalah jalan santai, yang ketiga adalah tidur. Kira-kira yang mana membutuhkan kalori yang banyak? Oke, anak soleh-soleha, silahkan dikerjakan ya. Kita masuk di halaman 93, Ayo Berlatih. Buah-buahan termasuk salah satu makanan yang menyehatkan tubuh. Buah memiliki beragam manfaat bagi tubuh jika dikonsumsi secara teratur. Berikut ini beberapa manfaat yang terkandung dalam buah. Nah, buah itu mengandung vitamin. Buah mengandung banyak serat. Buah mengandung banyak air. Buah banyak mengandung antioksidan. Buah dapat mencegah penyakit tertentu. Dan buah dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, itulah kegunaannya buah atau manfaatnya ya. Nah, sekarang carilah informasi mengenai kandungan vitamin dalam buah. Bacalah artikel dalam buku atau majalah ataupun internet. Kemudian susunlah hasilnya dalam tabel berikut. Jadi silahkan mencari 2 buah lagi ya. Ini contoh pertama jeruk. Nah, kandungan vitamin dan zat gizi lainnya adalah vitamin C, kalsium, vitamin A, vitamin B, dan serat. Kemudian manfaat bagi tubuh, mencegah sariawan, memperkuat tulang, menjaga kesehatan mata dan kulit. Jadi kalian cari 2 lagi buah nak, kemudian lengkapi tabelnya. Setelah itu, nah ini kita ayo lakukan. Nah, di sini kalian akan membuat sop buah. Nah, apa yang kalian perlukan dalam membuat sop buah? Nah, siapkan buah yang kalian sukai. Kemudian, siapkan air gula, air putih, dan susu kental manis. Anak soleh-soleha, sebelum kalian membuat sop buah, ingat buahnya dicuci terlebih dahulu sampai bersih. Kemudian kalian kupas dan potong-potong. Setelah itu, campurkanlah air gulanya, air putih, dan susu kental manisnya. Jadi deh sop buah dan silahkan disantap. Namun yang kalian lakukan mohon untuk di video dan dikumpulkan videonya di grup ya. Supaya Bunda bisa menilai cara pembuatan sop buah kalian. Oke anak soleh-soleha, itulah tugas kita hari ini. Silahkan kalian kerjakan, insya Allah mudah dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.